Kembali bersama kami, anggota Provos Polsek Jatinegara Bribka Madi mendatangi Polda Metro Jaya hari ini. Adapun kedatangannya berkaitan dengan kisru kasus sengketa lahan yang dilaporkan oleh orang tuanya. Hari ini Bribka Madi mendatangi Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya didampingi istri dan adiknya. Ia datang untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya guna menemukan kejelasan atas dugaan pemerasan oleh oknum kepolisian. Madi dikonfrontasi dengan penyidik yang diduga memerasnya. Sebelumnya Madi melaporkan sengketa tanah keluarga ke Polda Metro Jaya. Namun ia mengaku diminta uang 100 juta dan tanah 1000 meter oleh penyidik berinisial TG untuk menangani kasus tersebut. Kasus sempat terhenti karena yang bersangkutan telah pensiun sejak 2022 dan hari ini polisi mempertemukan kedua belah pihak untuk menemukan titik terang. Mungkin media sudah paham. Ini adalah kezaliman yang menimpa hak orang tua. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Indonesia dan dunia kalau ini adalah permasalahan. Laporan lama, mohon ya Allah, astagfirullah. Kita bukan bicara minta dibela dalam hal ini. Kita dari dulu minta diluruskan. Artinya bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi, bukan lahan yang sudah dijual kita gugat lagi. Ini lahan yang belum dijual. Apalah si Madi ini? Apakah mentang-mentang jadi seorang polisi? Nah, Bapak tadi menjelaskan di ruang itu ada bilang orang tua yang jual, terus sudah kedepannya digugat lagi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kayak peci ini bukan peci sembarang peci, apalagi pakai polisi. Mohon maaf, ada nilai ibadah. Apa dunia ini kalau seandainya kita menjolimi hak orang? Ya, kekecewaan Bribka Madi, lalu bagaimana duduk persoalannya untuk membahas telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Bribka Madi, anggota Provos Polsek Jatinegara dan juga Sugeng Teguh Santoso selaku Ketua IPW, dan kami juga sebelumnya telah mengundang Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Truno Yodo, namun yang bersangkutan belum bisa menyanggupi permintaan kami untuk sore ini. Langsung saja saya sapa kedua narasumber kami untuk sore ini, ada Pak Madi dan juga Pak Sugeng. Assalamualaikum, selamat sore Pak Madi, Pak Sugeng. Ya, baik. Saya ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, suara saya jelas ya Pak? Jelas, jelas. Baik, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Pak Sugeng, kita tahu bahwa hari ini tadi update-nya Pak Madi ketemu dengan di Krimum, seperti itu, melihat bagaimana pertemuan hari ini nanti seperti apa, nanti kita coba juga gali dari Pak Madi. Tapi Anda sebagai pengamat juga melihat ini, apa yang sebenarnya terjadi Pak di tubuh kepolisian dengan adanya kasus polisi peras polisi ini? Dari sisi publik ya, masyarakat, ini kan menjadi terkonfirmasi ya, bahwa layanan penegakan hukum oleh Polri, khususnya di dalam penegakan oleh reserse, banyak oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kewenangan. Kompolnas dan juga IPW, 90% pengaduan kepada Kompolnas dan juga IPW juga ya, itu mengenai proses di penyelidikan dan penyidikan masyarakat kecewa. Itu masyarakat ya. Sekarang kan fenomenanya ini polisi ya. Itu yang pertama. Yang kedua kemudian ada soal pelanggaran kode etik. Ya, kalau Pak Mahdi ini sudah 11 tahun memperjuangkan haknya, kemudian dia mentok sana, mentok sini, kecewa, tidak ada jalan, prosedur yang ditempuh kemudian macet. Saya pikir cara yang ditempuhnya dia adalah cara mencari keadilan. Masih lebih bagus ya yang dilakukannya daripada tindakannya Sambo. Kecewa nembak orang, ya, ya kan begitu. Kalau Pak Madi kan cuma protes nih, ya terbuka, karena jalan prosedural tertutup, karena diduga penyalahgunaan kewenangan, meminta uang, ya,
Jadi seperti itu loh. Baik. Nah, satu hal lagi nih ya, tadi kan Pak Kabid Humas menyatakan, menurut saya ketika Pak Kabid Humas menyatakan tidak ada unsur melawan hukum dalam laporannya Bribka Madi, itu menurut saya kebablasan ya. Kebablasannya kenapa? Itu kan bagian daripada penyidikan yang tidak boleh dibuka. Kalaupun benar ada, ya. Oke. Apalagi Madi tadi membantah. Jadi keterangan Pak Kabid Humas mengesankan membela daripada terlapor. Harusnya 11 tahun itu kalau penyelidikannya profesional, itu dihentikan kasusnya, ya, atau dilanjutkan P21. Itu baru namanya profesional. 11 tahun seperti ini menggantung, ini menjadi masalah ini. Iya. Ya. Ini juga Jadi kaitannya, begitu loh. ya Pak Sugeng, Iya. bahwa tidak ada batas waktu Pak dalam pelaporan. Ini juga jadi masalah bagaimana. Tidak ada. Iya, Ya. harusnya nanti ya dari berkaca dari kasus ini ada perkap lah paling tidak ya Pak terkait batas waktu pelaporan, penyidikan karena Iya, takutnya memang tadi agak sulit transaksional juga, agak Pak sulit. ya. Iya, agak Oke. sulit juga memang kalau diberi batas waktu ya. Baik. Saya Tetapi ada porsi-porsinya lah. Pak Kabid Humas itu mengesankan membela si pengembang ya. Kalau saya lihat gitu Baik. ya. Saya ke Pak Madi. Pak Madi, Assalamualaikum. Selamat sore Pak dengan Herjuno Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Baik. Terima kasih. Pak Madi, sehat ya? Ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pak, Walafiat. alhamdulillah. Iya, kita akan mengawal kasus ini, akan melihat bagaimana Amin. perkembangannya. Tentunya kita Amin, ya mengharapkan Allah. keadilan untuk Pak Madi dan Amin, banyak ya pihak. Allah. Amin, Pak ya Madi, kalau bicara mengenai pertemuan tadi dengan Polda Ya. Metro Jaya, ada update Ya. seperti apa Pak pertemuan tadi Pak? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Mohon maaf. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kecewa. baik. Kecewa, nangis aneh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Kenapa pihak kepolisian seperti itu ya? Lagi-lagi, mohon maaf. Lagi-lagi, astagfirullahaladzim. Aneh harus ngomong apa ya? Tadi yang udah aneh gamblangkan. Ini, coba bayangkan Pak. Ini kan surat pernyataan dari pihak yang nempatin bahwa beli dengan calo boneng. Nih, dengan calo nih. Nih, tuh. Ini jelas nih, yang buat adalah yang nempatin. Karena tanah murah. Karena tanah murah coba. Tanah murah, dibeli. Nah, yang keduanya ini. Ini surat keterangan tidak sengketa coba. Ini buatnya Pak Lurah tuh coba. Ada tuh, stempel lurahnya semua tuh. Ada coba. Yang ketiganya nih. Nih coba nyok. Ini surat pernyataan yang aneh sanggah. Ini surat pernyataan. Ini yang aneh punya nih. Aneh ketemukan ini kan tua tuh. Tua. Asli si Madi ini nggak mungkin menjolimi. Makanya aneh bilang ya Allah astagfirullahaladzim. Aneh ini bukan tanah dijual. Nya itu belum menasai duitnya coba. Nya mau pengen pergi hajinya tuh. Udah 99 tahun. Aneh tadi aneh cuci kakinya, aneh minum nggak palak atau dibilang orang jorok, aneh minta berkahnya. Coba bayangkan. Pak Madi. Ini iya. Suratnya ya kita tahu tadi Anda menunjukkan banyak surat terkait calo, Iya, surat banyak banget surat, sengketa. Tapi Pak Madi, kalau bicara tadi pertemuan ya Pak Madi, ada titik terang tadi atau apa yang membuat Anda kecewa dan sampai tadi istighfar berkali-kali? Ada pernyataan apa? Ada diskusi apa yang membuat Anda kecewa di dalam? Di situ ada kesan pembelaan. Baik. Ternyata terulang kembali. Makanya waktu itu aneh mau dikonfrontir konfrontir lah di pihak kelurahan. Aneh nggak percaya dengan pihak kelurahan. Kenapa? Rektor dan Kasipemnya mengatakan Pak Madi terlalu dini melaporkan CMH sebagai penyerobot tanah. Loh, ada kepentingan apa? Makanya tadi aneh jabarkan dari A sampai Z. Kayak Victor Ciloho itu katanya tanahnya dipasang pelang. Loh, dia beli tahun 90 100 meter. 100 meter terus sampai 2000 yang sebelum aneh laporan ke Polda itu jumlahnya 125. Itu kan pernah mau mengembalikan, menantunya pernah mengembalikan, terus Bu Sola juga pernah mengembalikan, datang ke rumah. Pada saat itu katanya ada program PTSL. Dia minta tangan dulu. Minta tangan lebih dahulu baru nanti duitnya ke belakang. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Aneh bingung sama penyidik polisi juga tadi aneh kecewa dan kecewa. Pak Madi tadi ketemu dengan oknum yang sempat memeras, saya dengar. Nggak ketemu. Oh, tidak bertemu Pak ya? Katanya disebutkan kan harusnya bertemu hari ini. Nggak ada pertemuan, itu keliru. Makanya waktu itu dua hari yang lalu pernah Anda diketemuin.
beliau mengakui atas ketidakprofesionalan kerja, cuma itu. Baik. Nah kita mau debat, akhirnya biar keluar nggak apa-apa lah, nggak apa-apa, aneh nggak masalah. Makanya aneh bilang hari ini aneh bawa adik kandung kok begitu Bang Madi ya, kok kesannya ada pembelaan ya, biarin dah nggak apa-apa, biarin dah kita orang kecil, kita orang kecil ya, beginilah nggak apa-apa, ibaratnya tetap dah kita berjuang. Makanya aneh bilang nggak sampai di sini aja, nggak sampai di sini. Walaupun tadi aneh nggak ada pendampingan ya, aneh cuma ini kayak bapak ini perjuangan di Kertasmaya Indramayu yang dulu dijolimi, karena nggak ada tempat tinggal, aneh bawa ke rumah, kita makan sama-sama, ibaratnya kayak tempat tinggal, sama-sama tadi mendampingi. Terus tadi ada istri, terus ada adik kandung Bang Madi, ya Allah kok begitu Bang Madi, biarin dah, biarin. Berarti ini tadi dunia. Pak Madi secara tidak langsung pertemuannya agak merasa terintimidasi ya Pak ya dalam Ya diskusi itu. Allah, astagfirullahaladzim, aneh bilang kalau baik. Tadi mohon maaf, agak menurut aneh sedikit netral lah dari pihak BPN tuh. Menerangkan bahwa tanah baru terjual 230 meter. Karena yang hilang itu kan 2.954 di Girik 815, yang jumlahnya 4.954. Yang dihibahkan 1989 itu 2.000 masih utuh sama abang, saya dikuasai buat empang, kontrakan sama bubu. Baik, saya kembali ke Pak Sugeng. Sebentar ya Pak Madi, kita ke Pak Sugeng dulu. Siap. Pak Sugeng, kalau kita lihat bahwa harusnya tadi kita kepolisian bertindak tegas dan juga cepat, karena kita fokus saja nih kepada istilahnya tadi polisi. The rest kasus yang lain bisa kita sejalan dengan penemuan ini kita bisa juga benahi. Tapi di satu sisi saya melihat banyak resistensi dari pihak kepolisian, baik itu tadi keterangan yang harusnya tidak dibuka, lalu beberapa hal yang sifatnya sangat eksternal dibuka juga ke publik terhadap Pak Madi. Anda melihat apakah memang benar polisi nampaknya tadi tidak mau mengakui bahwa atau mencoba menutupi ada borok yang kita tahu pelaporan terkait transaksional. Saya ke Pak Sugeng dulu Pak Madi. Iya, jadi begini ya. Kalau yang dihadapi itu masyarakat dengan polisi, ya kecenderungan masyarakat yang akan kemudian menjadi pihak yang dijolimi. Ketika polisinya kemudian yang ini pangkat rendah berhadapan pemilik modal, ini kan yang merasa dijolimi ini kan yang polisi pangkat rendah. Dan instansinya mengesankan tidak kemudian memberikan keadilan, nggak perlu membela ya. Memberikan keadilan ya. Kalau misalnya memberikan keadilan, itu begini loh. Ini perkara 11 tahun. Kalau memang tidak cukup bukti, tidak ada melawan hukum, sudah harus dihentikan jauh-jauh hari. Sehingga Pak Madi tidak terjadi peristiwa seperti ini. Dia bisa mengajukan gugatan pra-peradilan atau upaya hukum lain. Kemudian dibumbui dengan meminta uang. Penyidik kan tahu yang istilah penyidik itu yang memasak, dia yang mengelola fakta-fakta ya, yang mengelola fakta-fakta. Dia tahu kalau dia minta uang ya, dia minta uang nih. Sebetulnya Pak Madi punya peluang ya, punya peluang untuk mendapatkan keadilan, sehingga polisi ini berani minta uang, berani minta tanah gitu ya. Kalau misalnya dia tahu tidak ada peluang, itu dia bunuh diri namanya polisi itu ya. Nah ini ada dua indikasi yang saya tadi katakan. Tidak dihentikan 11 tahun, artinya perkara tersebut tetap terbuka ya. Kemudian kedua, oknum polisi ini meminta uang, dia tahu kasusnya mungkin kuat ya. Jadi ketika tidak dikasih uang, ya jadi prasangkanya karena nggak dikasih uang, kemudian kasusnya berlama-lama kan begitu. Ya, jadi begitu. Dan dalam kasus penegakan hukum memang penyidik ini banyak yang mendapat komplain karena apa? Proses penyelidikan dan penyidikan itu tertutup. Hanya mereka yang tahu, hanya mereka. Atasannya mungkin tidak tahu, hanya mereka dan Tuhan. Ya, si pelapor dan terlapor aja belum tentu tahu apa yang dia miliki. Nah, ini potensi bagi oknum penyidik menyalahgunakan kewenangannya. Gitu loh. Saya kembali ke Pak Madi. Pak Madi, terkait niat mundur jadi polisi ya Pak, bagaimana dengan ini? Apakah memang bertekad tetap mundur karena kecewa atau seperti apa tadi dari pertemuan juga disampaikan kah?
Ya Allah. Dari pertemuan tadi masalah pengunduran diri nggak disinggung. Baik. Cuma berkaitan dengan data. Data tadi kita kaget itu karena apa? Ada bentuk surat pernyataan seperti ini tuh. Nah, surat pernyataan bahwa surat pernyataan seperti ini. Dia punya surat pernyataan seperti ini. Katanya ahli waris sama almarhum memberikan tanah kepada yang namanya pihak calo. Masa 800 meter mudah banget, ya Allah. 5 meter aja kita berpikir memberikan tanah pada orang. Siapa sih dia tuh? Makanya aneh bilang, bingung jadi nih hukum yang gini, aneh bingung. Makanya bingung kenapa? Kata-kata apa giring nggak berlaku lagi loh. Kenapa bank itu masih menerima pajak kita nih? Nih bank. Nih pajak nih dari bank nih. Kemarin kita tuh berapa kemarin kurang lebih 30 jutaan. 30 jutaan kita beri pajak. Katanya giring itu udah nggak berlaku. Lah cuma modal kita cuma giring doang. Katanya nggak berlaku kata pihak kelurahan coba. Padahal ini pajaknya ada ya, Pak Madi ya. Lah ini coba Pak, ya Allah. Ini berarti dengan kata lain ya Pak Sugeng, menjawab sebenarnya selama 11 tahun ini ada peluang yang bisa didapatkan Pak Madi dan ini dilihat oleh beberapa oknum tadi akhirnya menjadi transaksional ya Pak Sugeng ya. Betul ya, jadi begini loh, dalam mafia tanah yang menjadi aktor itu banyak adalah oknum kepala desa, BPN ya. Oknum kepala desa dan BPN yang mendapat suap daripada dari pihak katakanlah pengembang ya. Bagaimana itu surat pernyataan menjadi dasar kepemilikan? Tidak bisa dong. Kalau sudah dijual, girik asli itu harus ditarik ya. Iya, benar Pak, benar. Girik asli ditarik dan menjadi dasar proses penerbitan sertifikat. Kalau girik asli masih dipegang, itu artinya bahwa pemiliknya masih sah menguasai. Itu amin prinsip. Ya Allah. Itu amin, prinsip. Ya Allah. Masa polisi tidak tahu soal begini? Ya, ini sangat dasar. Menarik. Ya. Lagi-lagi Pak Sugeng, ini menegaskan tadi pernyataan Anda bahwa sebenarnya Pak Madi punya peluang dan polisi melihat peluang ini dan akhirnya tadi menjadi transaksional. Iya, mafia tanah ini banyak sekali. Pak Madi. Ya, kita bergeser terkait kode etik yang disebutkan bahwa Anda tadi disebut sedikit melanggar dalam hal tadi menggunakan seragam, menaruh plang seperti itu. Tanggapan Anda terkait ini Pak Mahdi? Aneh nyimpen plang di mana? Salah persepsi. Katanya di Premier Estate. Nggak ada plang di Premier Estate. Kita nyimpen di... Kan ada 2 girik. Yang satu girik 815 jumlahnya 4.954. 2.000 kita kuasain. Yang 2.954 itu yang diserobot yang kita pertanyakan. Yang satu lagi girik 191 jumlahnya 4.411. Kita pasang plang tuh di tanah kita. Di tanah orang yang memang ada beli 100 meter, tapi kelebihan 120 meter. Itu kan tanah kita. Digeser patoknya ke belakang coba. Baik. Kalau tadi masih gang. Sekarang udah berubah mobil sama motor. Kalau soal seragam, lebih tanahnya. Pak Madi, kalau soal seragam Pak, yang Anda kenakan ketika Anda protes, apakah tadi juga didiskusikan atau seperti apa? Ada teguran? Nggak ada. Kalau tadi nggak ada. Oke, baik. Kita Pak Madi dan juga Pak Sugeng kita dengarkan dulu. Ada ini pernyataan dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Heriadi saat pertemuan dengan Bribka Madi Minggu siang tadi. Kita dengarkan bersama sejenak berikut. Tentang perihal yang disampaikan oleh Bribka Madi ini, terjadinya pemerasan dan sebagainya itu terjadi pada tahun 2011. Apakah perkaranya tidak ditindaklanjuti? Ya, ini harus kami tekankan ini. Kita sudah memeriksa pada saat itu penyidik ya, sudah memeriksa 16 saksi, ya termasuk saksi pembeli dengan membawa bukti-bukti dan lain sebagainya. Ya, kemudian juga kita periksa daktiloskopi. Ini penyidik dulu nih 2011 nih. Nah, artinya ini sudah ditindaklanjuti sebenarnya. Dan pada tahun 2012 timbullah suatu kesimpulan belum diketemukan perbuatan melawan hukum. Ini jadi harus kami jelaskan, harus cover both side nih ya, bukan hanya satu pihak. Yang kedua, kami berbicara fakta dan data.
terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdi ini di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu ya, yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Pak Mahdi, kakak-kakaknya Pak Mahdi, itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter. Oke, tadi pernyataan dari Bapak Hengki Haryadi di Krimum Polda Metro Jaya. Kita kembali berbincang sejenak dengan Pak Mahdi dan juga Pak Sugeng. Pak Mahdi, kalau tadi melihat keterangan itu tentu saya sudah tanya di awal, bagaimana tanggapan Anda? Ya pokoknya intinya sesuai dengan girik. Sesuai dengan girik. Oke. Yang 191 itu 4.411. Maka tadi aneh uraikan di situ. Pak Victor di 100, tapi sebelum kita laporan ke Polda, cuma kelebihannya 25 meter. Yang aneh dilaporkan ke Polda Metro katanya masang pelang segala macam. Itu tanahnya makin berlebih. Jadi tanah itu yang dulu 100 meter tahun 90. Masih gang, sekarang udah jalan raya, malah tanahnya berlebih, 25 meter. Nah, yang keduanya berlebih juga. Ada yang lebih 100 meter, ada yang lebih 300 meter, ada yang 500 meter, ada yang 60 meter. Itu yang kita pertanyakan Bapak yang terhormat. Makanya tadi Ane bilang, ini kok begini ya? Ya Allah, bingung Ane mau. Jadi percuma nih ada surat pernyataan dari nempatin di dengan calo. Itu katanya boleh dibagi. Masanya Ane bagi kok orang tanah, Ane mau ketemuin kagak mau. Coba bayangkan. Oke, baik. Saya banget kok begini ya prosesnya ya hukumnya. Pak Sugeng, terakhir Pak Jadi, Sugeng, dari tanggapan tadi Kombes Hengki, apa yang Iya, kita kan ingin tidak Anda tahu tangkap? faktanya Silakan. ya. Kita tidak tahu faktanya ya. Oke. Menurut saya Pak Mahdi perlu mendapatkan pendampingan hukum dari seorang advokat yang ahli ya, ahli dalam hal pertanahan. Bisa saja dulu ketika ibunya diperiksa itu banyak terjadi ya, halo? Ya, silakan Pak. Ya Pak. Banyak terjadi, kalau tidak didampingi advokat, penyidik bisa mengarahkan sesuatu yang misleading ya. Kalau punya kepentingan, saya garis bawah ini ya, di dalam pembuatan BAP bisa misleading. Kalau penyidiknya punya kepentingan, ya. Jadi seperti itu. Saya tidak tahu kasusnya seperti apa, tapi Pak Mahdi perlu mendapatkan pendampingan hukum untuk fokus pada prosesnya. Yang kedua, tadi dikatakan 2012 sudah dibuatkan satu kesimpulan bahwa belum cukup memenuhi unsur. Nah ini apakah informasi itu sudah sampai kepada Pak Mahdi ya? Apakah sudah sampai kepada pelapor ibunya itu? Dan apakah mereka memahami apa yang disampaikan tidak cukup bukti itu seperti apa? Ya ini kan perlu satu penjelasan sehingga tidak muncul masalah seperti sekarang. Baik. Memang bisa saja Pak Mahdi tidak fokus pada yang mana itu ya. Ya, bisa saja. Oleh karena itu perlu pendampingan hukum menurut saya. Pak Sugeng, satu mungkin untuk oknum Pak yang walaupun sudah pensiun, haruskah ada tindakan? Ya kemarin kan dikatakan lah oleh siapa itu ya, bahwa walaupun dia sudah pensiun, karena peristiwanya dia meminta pada saat masih menjabat, ya itu kan perlu didalami. Tapi kalau sudah pensiun tidak bisa dikenakan kode etik tentunya ya. Ya, apakah permintaan sebagai satu pidana pun pembuktiannya akan menjadi sangat sulit. Karena itu mungkin bicara ya tidak ada alat bukti, ini rumitnya di sini. Oke, satu saya ke Pak Mahdi sebelum kita tutup. Pak Mahdi, kalau niat untuk mundur dari kepolisian, apa tetap ada atau seiring kasus Anda tetap ingin bersama kepolisian, Pak Mahdi? Pak Mahdi? Pak Mahdi masih bersama kami? Oke, baik, nampaknya sayang sekali
terputus, tapi kita sudah dapat beberapa poin langsung dari Pak Madi dan juga Pak Sugeng. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita sore ini, Pak Sugeng Teguh Santoso, Ketua IPW, dan juga Bribka Madi, anggota Propos Polsek Jatinegara. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.